Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arazi. Saya dari kelas B Sosiologi angkatan 23 dengan NIM 230111386. Dan saya akan membuat tugas video mata kuliah teori sosiologi klasik tentang pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Nah, pemikiran Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf asal Swiss yang hidup pada abad ke-18, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teori sosiologi, terutama terkait pandangannya tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Gagasan-gagasannya, terutama yang dituangkan dalam karya-karyanya, seperti The Social Contract, kemudian Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men, menawarkan pandangan yang dalam mengenai kebebasan, kesetaraan, dan peran negara. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci dari 4 gagasan utama Rousseau yang relevan dengan perkembangan teori sosiologi. Yang pertama adalah konsep negara alamiah ataupun keadaan alam. Rousseau memulai pemikirannya dengan gagasan tentang keadaan alam, yakni suatu kondisi ideal di mana manusia itu hidup sebelum terbentuknya masyarakat. Nah, dalam keadaan alam ini, menurut Rousseau, manusia hidup bebas, setara, dan damai. Kemudian manusia hidup berdasarkan naluri dan kebutuhan dasar, seperti mencari makan dan mempertahankan diri, tanpa adanya persaingan, kepemilikan pribadi, atau ketidaksetaraan sosial. Rousseau berbeda dengan filsuf lain, seperti contohnya adalah Thomas Hobbes, yang menggambarkan keadaan alam sebagai keadaan kacau yang penuh konflik, atau Homo homini lupus, atau manusia serigala bagi manusia lainnya. Bagi Rousseau, dalam keadaan alam ini, manusia tidak mengenal egoisme atau keinginan untuk mendominasi satu sama lain, sehingga tidak ada ketidakadilan. Kemudian masalah mulai muncul ketika manusia mulai beralih dari kehidupan yang sederhana dan nomaden menjadi kehidupan yang menetap dan berbudaya, yang menyebabkan munculnya kepemilikan pribadi. Nah, kepemilikan pribadi inilah yang menurut Rousseau menjadi sumber awal dari ketidaksetaraan dan ketegangan sosial, karena memunculkan perbedaan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki. Nah, yang kedua adalah teori kontrak sosial. Salah satu kontribusi terbesar Rousseau dalam ilmu sosial adalah gagasan tentang kontrak sosial, yang dia elaborasi dalam bukunya yang berjudul The Contract Social atau Kontrak Sosial. Menurut Rousseau, saat manusia keluar dari keadaan alam untuk membentuk masyarakat, mereka melakukannya melalui suatu kontrak yang tidak tertulis, di mana mereka setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan alamiah mereka kepada otoritas bersama demi mencapai ketertiban dan keamanan. Namun berbeda dengan pemikir seperti Hobbes atau Locke yang juga membahas kontrak sosial, Rousseau menekankan bahwa kontrak ini harus didasarkan pada kehendak umum dan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Dalam pandangannya, negara yang ideal adalah negara yang hukum-hukumnya mencerminkan kehendak umum seluruh rakyat. Oleh karena itu, otoritas pemerintah hanya sah jika itu merupakan perwujudan dari kontrak sosial yang benar, yaitu kontrak yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya melindungi segelintir orang atau kelas tertentu. Nah, Rousseau berpendapat bahwa individu tidak kehilangan kebebasan sejati saat masuk dalam kontrak sosial, melainkan mendapatkan kebebasan moral. Kebebasan moral ini tercapai ketika seseorang hidup dengan sesuai aturan, sesuai dengan hukum yang mereka buat sendiri sebagai bagian dari masyarakat, dan hukum tersebut mencerminkan kehendak hukum. Nah, dalam kata-kata Rousseau, manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana ia berada dalam belenggu. Dengan demikian, kontrak sosial adalah upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu tersebut melalui aturan bersama yang didasarkan pada kehendak bersama. Yang ketiga adalah kehendak umum.
kehendak umum. Nah, konsep kehendak umum atau volonté générale, maaf kalau misalnya salah pengucapan, adalah inti dari teori politik Rousseau. Kehendak umum merupakan keinginan kolektif masyarakat yang diarahkan untuk kepentingan bersama. Ini berbeda dari kehendak individu atau kehendak kelompok tertentu yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Menurut Rousseau, pemerintahan yang sah adalah yang beroperasi sesuai dengan kehendak umum, bukan kehendak segelintir elit atau mayoritas yang dominan. Rousseau percaya bahwa individu yang bergabung dalam masyarakat harus menyerahkan kehendak pribadi mereka untuk tunduk kepada kehendak umum. Karena kehendak umum mewakili kepentingan terbaik semua orang. Dalam pandangannya, demokrasi ideal terjadi ketika semua warga negara ikut serta dalam pembuatan hukum dan kebijakan yang mencerminkan kehendak umum ini. Pemerintah dalam hal ini hanyalah alat yang melaksanakan kehendak umum dan tidak boleh bertindak di luar itu. Apabila pemerintah menyimpang dari kehendak umum, maka itu bukan lagi pemerintah yang sah. Rousseau juga mengemukakan bahwa kehendak umum tidak selalu sama dengan kehendak mayoritas. Meskipun mayoritas mungkin mendukung suatu kebijakan, kebijakan tersebut hanya sah jika mencerminkan kebaikan umum. Dengan kata lain, kehendak umum adalah kehendak yang rasional dan adil yang mempertimbangkan kepentingan kolektif seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, yang terakhir adalah kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Dalam karyanya, Discourse on the Origin and Basis of Equality Among Men, Rousseau secara khusus membahas ketidaksetaraan, baik yang bersifat alami maupun yang buatan. Ketidaksetaraan alami adalah perbedaan fisik atau mental yang diberikan oleh alam, seperti kekuatan atau kecerdasan yang tidak bisa dihindari. Namun, Rousseau menekankan bahwa masalah utama bukanlah ketidaksetaraan alamiah, melainkan ketidaksetaraan moral atau politik yang muncul dari institusi sosial, terutama dari munculnya kepemilikan pribadi. Rousseau mengkritik keras ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Ia percaya bahwa ketika manusia mulai mengklaim tanah dan sumber daya sebagai milik pribadi, ketidaksetaraan menjadi semakin tajam karena beberapa orang mulai menguasai lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Ketidaksetaraan ini menyebabkan eksploitasi, di mana orang kaya menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi orang miskin, menciptakan masyarakat yang tidak adil. Rousseau juga berpendapat bahwa ketidaksetaraan sosial ini tidak hanya merusak keadilan, tetapi juga kebebasan individu. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, hanya segelintir orang yang benar-benar bebas, sementara mayoritas hidup dalam keadaan ketergantungan pada yang kaya. Ketidaksetaraan ini menciptakan hierarki yang mengekang kebebasan dan martabat manusia. Nah, kesimpulan dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini adalah dia menyumbangkan fondasi penting bagi perkembangan sosiologi dengan pemikirannya tentang negara alamiah, kontrak sosial, kehendak umum, dan kritik terhadap ketidaksetaraan. Ia menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial muncul dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat seharusnya diatur berdasarkan kehendak umum, dan bagaimana kebebasan sejati hanya bisa dicapai ketika individu atau seseorang hidup sesuai dengan hukum yang dibuat untuk kepentingan bersama. Pemikirannya terus mengaruhi berbagai teori sosial dan politik hingga saat ini, termasuk demokrasi modern. Nah, itulah penjelasan tentang pemikiran Jean-Jacques Rousseau dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.